sekarang maksud lo apa ya? Lo mau gue pisah dari Putri? Yap, itu dia. Tapi kalau lo nggak mau nurutin apa yang gue mau ya, gue sisa kantor polisi. Selesai. Oke? Ya halo bunda sayang. Kok kamu lama banget sih nggak teleponnya? Kamu lagi di mana? Ya maaf ya bunda. Tadi aku lagi nyetir jadi aku nggak sempat ngeliat handphone. Ah, yaudah nggak apa-apa. Aku cuma khawatir aja sama kamu. Sayang tadi gimana ketemu sama Jodinya? Dia nggak nyalahin kamu kan atas apa yang terjadi sama Rania? Iya bunda semua baik-baik aja kok. Tadi aku udah ngomong sama Jody dan aku udah jelasin ke dia kalau itu semua tuh salah paham. Itu semua tuh kecelakaan dan itu nggak sengaja. Dan aku juga minta maaf sama dia kalau aku hampir nyelakain adik dia. Jadi dia nerima maaf kamu? Dia nggak marah gitu sama kamu? Jody baik-baik aja kok sayang. Tadi dia langsung pergi ke kantor dan dia langsung pergi gitu aja. Dia ngerti sih kayaknya. Beneran dia nggak aneh-aneh sama kamu? Beneran sayang. Semuanya baik-baik aja kok. Dia nggak marah dan kayaknya dia paham deh. Syukurlah, aku lega dengernya. Soalnya kan dia sempat mau bawa kasusnya ke polisi sebelum dia minta ketemu berduaan sama kamu. Ya udah sayang, aku tutup dulu ya teleponnya. Dadah bunda. Bye sayang. Berarti Jody minta buat ketemuan berdua sama pangeran karena dia mau bicarain soal masalah penusukan itu secara baik-baik. Mel bener-bener pengen berubah dan memperbaiki hubungannya sama Tristan. Tapi tadi gue gak bisa fokus ke Mel karena gue kepikiran terus pertemuan pangeran sama Jody. Bisa? Pelan-pelan. Bentar ya, Pak. Sampai deh. Makasih ya, kamu udah anterin aku kontrol ke rumah sakit, sekaligus anterin aku pulang. Dengan senang hati. Oh iya, cepet sembuh ya. Jangan lupa diminum obatnya, semangat. Jangan males minum obat. Iya, aku ke dalam dulu ya. Ya, silakan. Hati-hati. Rani. Bisa gak? Pelan-pelan. Loh, kamu katanya bisa tadi jalan sendiri. Hati-hati loh. Bisa kok, aku serius. Itu cuma kesandung aja. Bener. Aku serius, aku bisa sendiri. Aku ke dalam ya. Awas, hati-hati. Gue angkat telepon bentar ya. Oke.
Mel, Putri mana? Oh, lagi angkat telepon sebentar ke depan. Mel, I just wanna say kalau semoga kamu kesini sama Putri itu emang pikir barengan ya. Bukan cuman pengen bikin aku terkesan doang. Harus bisa ngeyakinin Tristan kalau gue udah bener-bener berubah. Kamu gak perlu khawatir kok. Aku beneran mau baikan sama Putri. Ya lagian aku kan capek juga berantem terus sama Putri sama Pangeran. Ya walaupun aku gak bisa secara langsung menghilangkan kebencian aku sama Putri sama Pangeran. Tapi aku coba pelan-pelan untuk berubah. Gue duluan Mel, gue harus balik ke kantor. Take your time, gue harap hubungan lo sama Tristan bisa cepat membaik. Putri ninggalin aku. Loh, kenapa? Ya aku juga gak ngerti sih, mungkin dia ngeliat aku sama kamu lagi ngobrol, jadinya dia mau kasih waktu sebentar buat kita. You know what Mel, dari dulu Putri itu selalu ngedukung hubungan kita. Makanya aku yakin banget Putri pergi karena emang dia pengen kita balik lagi. Jadi sekarang kita balikan. Aku mau mulai semuanya pelan-pelan. Oke? Iya, tapi aku mau balikan sama kamu. Semuanya perlu waktu. Calm down Mel, gue gak boleh kelihatan maksa. Gue harus bisa ngendalin diri seperti saran Rizky. Gimana kalau biar lebih enak ngobrolnya aku pesenin minuman lagi ya? Signature drink di sini. Oke, boleh. Tolong signature drink satu ya. Siapa Tristan? Kak Jody? Ya Put, kenapa? Gimana pertemuan sama suami saya? Semuanya baik-baik aja? Saya mau dengar semuanya dari Pak Jody. Emangnya Pangeran ngomong apa sama kamu? Iya, saya pengen dengar langsung aja dari Pak Jody. Kok Bapak tegang gitu sih? Padahal saya cuma mau bilang makasih loh. Makasih kenapa? Iya, makasih karena Pak Jody udah ngomong sama Pangeran baik-baik. Jadi Pangeran ngomong gitu ke kamu? Ya udah, kalau gitu saya harus kurang meeting dulu sebentar ya. Akhirnya Pangeran masuk perangkap yang udah gue siapin. Dan gue yakin Pangeran pasti mau ngelakuin apapun yang gue suruh. Karena dia gak punya pilihan lain. Halo? Mau apa lagi sih lo nelfon-nelfon gue? Gue cuma mau bilang kerja lu bagus. Sangat-sangat bagus. Dan gue senang banget. Apalagi Putri nggak tahu apa yang kita omongin. Oh iya, gue cuma mau ingetin ke lo kalau... Lo denger baik-baik ya. Lo jangan sembarangan kalau ngomong. Karena sampai kapanpun, gue nggak akan pernah cerai sama Putri. Jadi percuma lo ngomong kayak gitu. Ya itu sih terserah lo ya. Cuma
ya lo bakal dipenjara selama 5 tahun. Gue sangat yakin lo akan masuk penjara karena gue udah pegang semua buktinya. Asal lo tahu ya, sekalipun gue masuk penjara, gue gak akan pernah lepas dari Putri. Karena lo tahu, Putri adalah orang yang setia. Dan gue yakin dia gak akan pernah ninggalin gue. Pangeran. Itu sangat menunjukkan kalau lo itu sangatlah egois jadi orang. Tapi kali ini beda. Karena selama lo di penjara, Putri nggak akan kayak sebelumnya. Putri akan diomongin oleh semua orang kalau suaminya masuk penjara karena udah nusuk orang. Cukup ya, John. Cukup gue bilang. Gini loh, Pangeran. Kalau lu sayang sama Putri dan lu nggak mau kalau Putri dihina dan malu karena perbuatan lo, ceraikan Putri. Tante tuh khawatir banget Citra sama kamu. Kamu naik motor itu lagi. Lagian kamu kan udah lama banget nggak naik motor. Kalau terjadi apa-apa gimana? Kamu ini ya, kamu jangan ulangi lagi loh. Tante tuh bener-bener khawatir. Citra, please listen to me. I want you to more be patient to solve this problem, okay? Miss Dahlia kesayangan, boleh nggak kasih waktu saya berdua dengan Citra untuk chit-chat berdua aja, sebentar aja, please. Ya, tapi Pak Regar. Please, you don't have to worry. Saya kan future uncle-nya Citra. Jadi udah sepantasnya dong kalau saya ikut campur turun tangan untuk menyelesaikan masalah Citra. Please, miss. Oke. Oke, thank you, Miss Dahlia. Thank you. Ini saya serius nih, saya beneran mau ngobrol serius sama kamu. Mau ngomongin apa lagi sih, Pak? Ngomongin Atta? Ya iyalah, masa ngomongin Jojo orang lain. Ngomongin soal Atta. Cit, kamu boleh aja deh nggak terima dengan sikapnya Atta. Tapi kalau kamu terus mendesak Atta, nanti lama-lama bisa aja Atta malah ngikutin kemauan kamu. Nah jadinya gimana nanti? Emang kamu udah siap bisa dengan Atta? Saya tanya nih. Siap? Ya udah kalau emang itu maunya Atta, jalanin aja. Ya berarti emang ketahuan kan? Atta itu lebih suka sama Nora daripada sama aku. Oh, come on, please Citra, jangan begitu dong. Kan Atta udah jelasin kalau Nora itu nggak ada hubungan apa-apa sama Atta, cuman sebatas rekan kerja doang kok. Mereka nggak ada hubungan apa-apa. Ingat loh, Cit, ucapan itu adalah doa. Kalau kamu terus-menerus nuduh Atta ada hubungan sama si Nora, bisa aja loh lama-lama beneran terjadi loh Atta sama Nora. Emang kamu mau apa? Emang udah siap kamu kehilangan ayah dan anak dari orang yang kamu cintai? Please, think carefully. Penasaran, apaan sih yang lagi diomongin Pak Regar sama Citra? Kamu ngapain di sini? Ngagetin aja. Ih, Ibu, saya kan dari atas, turunnya ya kan lewat sini. Bu, Pak Regar kan selalu bilang kalau sekarang itu omnya Non Citra. Memang beneran ya Bu? Serius Ibu udah jadian sama Pak Regar? Kamu ngomong apaan sih? Saya tuh khawatir banget sama Ibu. Ibu nggak sakit mata kan sampai salah milih? Sakit mata gimana? Nih, mata saya dua-duanya masih berfungsi dengan baik. Berarti judulnya Cinta Tak Pandang Bulu dong, Bu.
Ibu. Ngeselin banget sih Sarah. Pakai komentar kayak gitu lagi. Emang sih Pak Regar itu sama Jungkook bedanya jauh. Sejauh bumi langit sampai nembus lintas galaksi. Tapi Pak Regar itu pengertian dan selalu mau membantu. Apalagi buat ngadepin masalah Citra yang ruwet kayak gini. Saya jadi ngerasa nggak sendirian dan selalu dikasih dukungan sama Pak Regar.